Hari Guru di Omah Kurasi. Klik. Hii. Ini ketemu Mas Iman di sini. Tokoh yang tidak asing lagi di kota Surabaya. Mas Iman Dwi Hartanto. Sekarang dia di Omah Kurasi. Klik FM. Klik FM Mas Iman channel Pak Dodo. Menjelang siang kepada ibu-ibu yang cantik di hari ini yang sudah hadir, ada Ibu Eko Widayani. Siang. Nah, di belakang sana beliau ini adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Surabaya, betul ya Bu? Oke. Selanjutnya ada Ibu Oni Aritasari, beliau ini adalah guru dari SMP Negeri 1 juga. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, Bu Oni guru apa sih? Saya guru IPA dan prakarya. IPA dan prakarya. Yes. Nah, ini adalah dua mata pelajaran favorit saya di dunia. Ketika saya udah diberikan duluan misalnya. Dan selain itu, kita juga sudah hadir di studio dari PGRI, yaitu Ketua PGRI Jawa Timur. Selamat siang Bapak Joko Adiwaluyo. Selamat siang. Oke. Nah, jadi lengkap semua ini di sini kita sudah hadir ya para guru-guru gitu kan, mulai dari Pak Joko dari PGRI, kemudian kepala sekolah dari SMP Negeri 1, berikut dengan gurunya. Nah, sekarang mau bicarakan tentang guru di Hari Guru ini. Kita tahu bahwa banyak sekali mungkin tentang pendidikan di Indonesia. Kurikulum yang berbeda-beda kan, dari Iya. saya dari SD, SMP, SMA, kemudian jadi guru. Nah itu semuanya kembali lagi ke gurunya. Bagaimana titik awalnya kita untuk mengajar itu seperti apa kayak gitu. Sebenarnya kan kalau kita sebagai guru adalah di titiknya adalah di karakter siswanya. Jadi kita tidak memandang anak ini pintar atau tidaknya, tapi kita lebih melihat ke karakternya karena sangat terjadi degradasi yang namanya karakter. Nah, Jadi perbedaannya yang signifikan apa nih? Apakah zaman dulu tuh lebih gampang diatur, sekarang lebih susah, atau gimana nih, Bu? lebih ke menghargai gurunya sih. Oh iya, Iya. kurang. Iya. Berarti pendidikan karakter masalahnya sebenarnya. sebenarnya Ya, permasalahan iya. utamanya itu di karakter. Ya betul sekali. Jadi kurang menghargai gitu, Iya. kurang menghormati begitu ya. Biasanya ada kan yang namanya anak-anak gitu Baru, masih perpindahan ya. beradaptasi gitu. Beradaptasi. Kan ada Bu, saya nggak ditemenin sama teman saya gitu kan. Berarti kan saya harus mengambil titiknya ini anak itu kenapa belum bisa beradaptasi seperti apa kayak gitu. Nah kalau kita tidak dibekali yang namanya psikologis kan kita juga tidak bisa untuk PR juga. Iya, PR berarti juga. ya. Sebenarnya Seperti itu. menjadi guru. Jadi itu untuk PGRI sendiri, bagaimana sih PGRI ini kemudian berperan dalam meningkatkan mungkin kualitas guru-gurunya sendiri gitu untuk bisa memenuhi apa yang dicita-citakan menuju Indonesia Emas. Ya, ini kan sepertinya kayaknya waduh gitu. Agak berat gitu. Nah, menurut Pak Joko sendiri apa nih peranan PGRI sendiri? Tentu kita akan menyambut dulu kedatangan menteri, Ya. bahwa kita tidak boleh langsung mengkoreksi. Oh. Tentunya sebuah program tentu tidak akan running well. Oleh karenanya Pak Menteri sudah menjanjikan ketika bimbingan akan ditingkatkan, beliau berjanji akan ada peningkatan kompetensi guru dalam pelatihan. Itu yang dilakukan Pak Menteri. Tetapi sebagai PGRI itu begini, pikirannya gini, sederhana saja. Jadi gini, negara itu tidak akan bangkrut kalau gurunya sejahtera. Ya. Ketika guru sejahtera, maka ide-idenya akan bisa berkembang. Tetapi kalau dia masih memikirkan kesejahteraannya, tidak akan kreativitas itu akan timbul. Ini pikiran saya. Oleh karenanya PGRI juga ingin menyesuaikan diri, membangun para guru untuk mempelajari kompetensi yang akan muncul di kala program-program kementerian hadir. Suatu misal bimbingan konseling, ya kita secepatnya untuk merespon itu. Bagaimana kita juga punya beberapa kelompok-kelompok tertentu yang menekuni bidang itu. Saya kira tidak akan sulit. Yang sulit itu ketika kita melihat bahwa dikatakan sebagian besar orang bahwa ganti menteri itu ganti kurikulum. Tentunya menteri akan berpikir bahwa perkembangan pendidikan itu harus sustainable. Tidak bisa langsung
meniadakan yang lain, menegasi yang lain. Tentu akan ada suatu dialektika yang baru yang kita sebut dengan sintesa. Tentu menteri akan mensintesakan dari pengalaman lampau dan diperbaiki di masa depan. Hanya begitu. Dan PGRI, guru tidak boleh fobi terhadap teknologi atau teknophobia, tidak boleh. Tapi guru juga tidak boleh teknomania. Jadi mania terhadap teknologi akan lupa jati dirinya tentang manusianya hilang. Oleh karenanya mensinergikan antara teknophobia dan teknomania. Ini akan saya garap di PGRI Jawa Timur. Itu dia ada yang menarik ke Bu Eko, Kepala Sekolah SMP Negeri 1. Silakan Bu Eko. Mohon maaf, silakan. Bu Eko selaku Kepala Sekolah. Sudah berapa lama nih ceritanya Bu Eko? Bu Eko mendapatkan amanah menjadi kepala sekolah dari 2019 akhir. 2019 akhir. Sebelumnya Bu Eko guru di SMP Negeri 26 Surabaya, kurang lebih 14 tahun setengah. Lama juga ya Bu. Kemudian 2019 promosi jabatan baru Kepala SMP Negeri 40 Surabaya, dan dimutasi pertama di SMP Negeri 1 Surabaya awal 2023. Berarti Bu pintar gitu, ngajarnya lebih gampang. Apakah memang seperti itu atau bagaimana nih Bu Eko sebenarnya? Iya, terima kasih. Pada prinsipnya dengan adanya kebijakan terbaru dari pusat, dari pemerintah pusat, bahwa mau tidak mau semua atau seluruh satuan pendidikan kita akan menerima kebijakan dengan adanya zonasi. Dengan adanya zonasi, tingkat heterogen semakin dari siswa, heterogen gitu ya, dari peserta macam-macam didik ya. kita yang hebat luar biasa itu ya, alhamdulillah cukup tinggi sekali. Tugas kita adalah bagaimana caranya dengan adanya heterogen yang cukup tinggi itu kita bisa memberikan pembimbingan, proses pembimbingan tumbuh kembang pendidikan karakter peserta didik kita dengan adanya era globalisasi zaman dengan era digital ini, begitu Pak. Oke, jadi memang terlalu heterogen, mungkin beda sama zaman saya dulu ya, zaman waktu masih NEM. Ada bedanya nggak Bu yang terasa sekali gitu misalnya dengan zonasi dan masa-masa zaman dahulu pakai NEM? Sangat terasa banget. Sangat terasa. Kalau NEM memang kita ada patokan yang terukur ya, tapi kalau zonasi kan ya tetap ada ukurannya gitu. Ukurannya meteran. Jarak tadi ya. Kalau katanya Ayah Joko begitu. Kalau zonasi itu ukurannya meteran atau kilaran gitu. Jarak sama nilai gitu. Nah, kemudian ada pendapat penting atau tidakkah kemudian diadakan kembali UN ini? Bagaimana kalau menurut Bu Kepala Sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya dengan diadakannya UN itu bagus banget, Mbak. Karena mau tidak mau sebenarnya kami untuk memberikan evaluasi akhir memang harus ada standaritas atau standar tolok ukurnya. Jadi paling tidak meskipun dengan adanya zonasi itu memang program yang sangat bagus sekali, dalam artian biar kita tidak mendiskriminasikan ya antara peserta didik yang Pintar gitu. pintar dan tidak pintar. Tapi paling tidak dengan tolok ukur, dengan adanya alat ukur itu kita bisa memberikan menyiapkan anak-anak ini dengan ukuran standar yang sesuai dengan porsi. Paling nggak ada standar minimal gitu Betul, lah ya. betul. Bukan tanpa standar sama Nah, sekali. betul sekali. Betul. Nah, mungkin kemudian ada sistem zonasi. Karena mungkin sebagian menganggap bahwa tidak adil ketika UN ini soalnya dibuat secara nasional, sementara ada daerah-daerah yang mungkin bisa dikatakan tertinggal secara akademis. Nah, ini mungkin adakah satu saran tertentu untuk UN agar mungkin bisa diterapkan, tetapi tetap berazas keadilan gitu bagi anak-anak mungkin yang di pelosok, yang mungkin secara akademis tidak setara dengan yang di tengah kota. Ini adakah misalnya satu saran atau ide gitu? Kalau saran kami, ide kami, jadi memang di seluruh pelosok Indonesia ini, di seluruh pelosok tanah air, memang banyak putra-putri generasi
emas atau generasi penerus kita dengan berbagai macam karakter dan tingkat kompetensinya. Jadi memang kita harus benar-benar bisa memilih dan memilah indikator-indikator tertentu dalam rangka untuk mengukur ketercapaian dari kompetensi masing-masing. Jadi baik itu di pelosok, baik itu di tengah kota maupun di antara tengah kota dan pelosok. Jadi sama-sama bisa tercover untuk memberikan kesempatan kepada generasi emas kita menjadi generasi penerus kita untuk kedepannya, seperti itu. Jadi Kalau dikaitkan dengan UN tadi ya Mbak ya, itu kelihatannya pertanyaan pada menteri Mbak, bukan kepada saya. Begitu sulitnya saya menjawab. Oke. Enggak juga. Jadi gini baru saya pikiran tadi kan ada muncul tentang mengukur itu harusnya kepinteran, bukan meteran. Tetapi bagaimana mensinergikan yang meteran juga diakses, yang kepinteran juga diakses. Itu pikiran-pikiran sinergi. Kemudian dikaitkan dengan UN perlu dilaksanakan atau tidak? Pertanyaannya bagus. Kan daerah-daerah itu belum tentu sama. So different di negeri ini. Oleh karenanya perlu kajian yang holistik, tidak atomistik. Kalau atomistik UN begitu aja ya kepastian. Tapi holistik. Bagaimana keadaan yang lain? Perlukah standar-standar yang disesuaikan sesuai dengan daerah dan sebagainya? Itu. Yang penting UN itu juga mengukur keberhasilan pembelajaran untuk tahu kalau Surabaya itu kekuatannya di mana sih? Kalau sana kekurangannya bagaimana? Kemudian supporting dong semacam itu. Jadi tidak semata-mata lulus dan tidak. Kemudian holistik juga. 6 yang dikeluarkan juga harus konteksnya sama dengan yang diinginkan perguruan tinggi yang mau menerimanya atau SMA yang mau menerimanya. Dengan demikian harus ada sama-sama punya standar yang sama untuk itu. Sehingga 6 bisa dilakukan dengan sempurna. Jadi sekali lagi bahwa tinjauan apapun, program apapun perlu kajian secara holistik, tidak atomistik. Karena negeri kita itu memang tidak sama, tetapi dalam satu pemikiran. Hanya gitu. Ini kebijakan tapi lebih dikaji lebih dalam dulu karena memang kita ini negaranya sangat luas dan bermacam-macam begitu ya. Terutama harus punya ability to fact, kemampuan memahami fakta-fakta yang sesungguhnya di negeri ini. Kemudian baru evaluation, analysis dan sebagainya. Itu dilakukan, tidak boleh tak-tek begitu. PGRI mengharapkan harus ada kajian yang serius terhadap keinginan-keinginan yang luhur itu. Itu di guru sendiri, apakah ini efektif atau tidak dengan asesmen yang dilakukan? Ada dua itu, ada guru yang deg-degan, ada guru yang dapat peluang. Tapi peluang ketika ada UN apa yang terjadi? Akan berkembang lagi bimbingan pelajar. Ketika bimbingan pelajar mampu meluluskan yang banyak, kredibilitas sekolah akan turun. Ternyata kalah dengan bimbingan belajar. Ini yang harus dikaji pula. Oh, jadi seperti itu ya Pak? Jadi Nanti akan muncul itu. sebenarnya tempat bimbingan belajar ini yang justru lebih... Oleh karena itu aku segera membuat bimbingan belajar sebentar lagi. Ini bisnis yang baik. Saya juga terinspirasi nih. Nah, saya akan berpikir bagaimana menjembatani itu nanti. Harus mempunyai suatu tantangan untuk meningkatkan kompetensinya. Luar biasa klik ini memberikan inspirasi terhadap saya. Sebenarnya kami nih yang mencari inspirasi dari para guru-guru di sini gitu kan ya. Karena memang bicara soal guru itu kan bukan hanya seperti profesi biasa, tapi ini adalah sesuatu yang dilakukan dari hati. Betul nggak Bu? Karena orang kalau mengajar menjadi guru tanpa ada dari hati, itu kayaknya nggak akan bisa menghadapi murid-murid yang seperti itu. Iya kan? Itu harus dari hati yang terdalam gitu, harus ikhlas. Betul nggak sih? Tapi untuk guru-guru sendiri, adakah harapannya ke depan? Sebenarnya apa kemudian yang diharapkan atau keinginannya sehingga bisa memajukan siswa-siswa atau pendidikan di Indonesia pada umumnya? Kita masih masalah kognitif aja, lulus, bisa menjawab dan sebagainya. Tapi harapan Pak Menteri itu gini, tidak hanya untuk agen pembaruan pembelajaran, tetapi juga agen peradaban. Oleh karenanya sense of pendidikan karakter itu menjadi titik sentral ya Mas. Iya, ketika karakternya yang baik, sama gurunya manut, maka terjadilah transfer knowledge-nya terjadi. Kalau dari awal sudah sulit
karakternya kurang baik, pasti sulit juga untuk transfer ilmu ya. Sangat betul banget. Nah, itu Kalau- sih yang mungkin saya beberapa sering mendengarkan gitu keluhan-keluhan guru-guru gitu. Bahkan di sekolah favorit yang dulu dikatakan favorit, ternyata murid-muridnya saat ini pun juga tergolong itu tadi karakternya ternyata agak kurang gitu. Dan memang setelah disimpulkan ya Pak Joko bahwa yang paling penting itu karakter dulu ya, yang harus dibenahi gitu ya. Nah, untuk guru sendiri gimana? Apakah siap untuk mentransfer? Guru Iya, sangat siap sekali untuk Sangat apa siap, namanya, kita berarti sudah harus dituntut untuk paling tidak Ya. bisa merubah karakter anak supaya anak itu bisa lebih baik, bisa lebih nurut gitu. Apa namanya, kalau kita ngajar anaknya itu gampang diatur, itu kita tuh bawaannya happy gitu loh. Kan kita mentransfer ilmunya itu juga enak gitu. Tapi kalau kita mendapatkan murid-murid yang susah diatur gitu kan, kita udah pikirannya itu sudah kemana-mana gitu. Tapi kalau kita lihat anaknya, oh ini gampang diatur, untuk mengikuti pembelajaran di kelas saya gitu, seneng gitu sebagai guru gitu. Nah, itu dia tuh PR juga. PR supaya di kelas itu juga dipengaruhi moodnya dia di rumahnya. Iya. Gitu, jadi sangat berpengaruh sekali gitu. Jadi tidak hanya di sekolah tapi orang tua juga mempengaruhi. Jadi kita tidak boleh ngejudge anak itu tuh nakal, itu enggak, tapi kita telusuri latar belakangnya keluarganya seperti apa sih gitu. Kita harus lihat backgroundnya anaknya itu di rumah itu seperti apa, pekerjaan orang tuanya seperti apa, itu juga harus dipelajari. Nah, itu sangat membantu kita itu untuk mengetahui bahwa anak ini jadi troublemaker di kelas itu karena apa gitu. Mungkin karena belum sarapan. Bisa jadi Dia nggak mau belajar. Iya. Bisa jadi. Tentu kita harapkan para bapak dan ibu guru semua di Indonesia ini diberikan kesabaran yang luar biasa gitu ya. Paling itu ada sabar. Karena memang itu Ikhlas. kuncinya sebenarnya, sabar dan ikhlas itu Iya. tadi ya dituntutnya ya. Tentu kita sangat berterima kasih karena anak-anak kita nih Clickers ya dibimbing oleh para guru-guru yang kemudian kedepannya juga dituntut tadi tuh selain bisa mengajar, transfer knowledge juga harus sabar, ikhlas ya. seperti itu ya. Oke, terakhir nih mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bu Oni dan juga dari Bu Eko sendiri nih terhadap pendidikan di Indonesia. Baiklah, terima kasih Kak Rosa. Harapan kami semoga ke depan siapapun ayah kita, menteri kita yang akan membimbing putra-putri kita semuanya, semua program itu pasti baik. Tugas dan fungsi kewajiban kita adalah sebagai pembimbing, sebagai pendidik untuk membersamai proses tumbuh kembang pendidikan karakter anak-anak yang luar biasa ini. Kita harus melakukannya semuanya itu dengan hati yang ikhlas dan sabar. Tanpa dengan adanya keikhlasan seorang pembimbing, seorang pendidik, kita tidak akan sanggup menghadapi era globalisasi dan apalagi dengan digitalisasi yang saat ini luar biasa. Karena kata kunci utama sebenarnya project pilot itu adalah dalam keluarga yang seutuhnya. Tapi kita sebagai pendidik yang diamanahkan menjadi titipan sementara untuk melanjutkan pendidikan dari rumah, kita harus benar-benar bisa mengidentifikasi karakter masing-masing anak itu untuk mengawal mereka menjadi sosok-sosok generasi penerus bangsa, menyongsong generasi emas kita ke depan. Luar biasa, kita dengarkan dulu. Baiklah, terakhir Pak Joko, mungkin ada yang mau disampaikan dari PGRI sendiri, harapannya mungkin terhadap pemerintah dan lain sebagainya. Baik, untuk kawan-kawan di seluruh Jawa Timur harus lebih intens untuk memperhatikan fenomena yang terjadi. Kami selalu mengatakan sense of kita, cita rasa kita bagaimana memberikan sentuhan pendidikan karakter pada anak-anak. Saya melihat bahwa Rosa kali ini sangat luar biasa. Mungkin karena gurunya baik dan Rosa seorang penurun. Nah, gitu ya. Oleh karenanya di siang ini mari kita berdoa bersama-sama menyongsong kehadiran menteri yang baru dan memberikan supporting, sekaligus jangan lupa ketika ada kritik juga harus disampaikan dengan modesty, kesantunan. Itu harapannya PGRI. Oke, itu dia. Mengkritik boleh, santun tetap harus ya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Oni, Ibu Eko, Pak Joko yang sudah
mau meluangkan waktunya di sini. Akhirnya kita sama-sama tahu nih seperti apa sih, dan kita tentu berharap pendidikan di Indonesia akan semakin maju dan bisa menciptakan anak-anak Indonesia yang cerdas dan kreatif pastinya. Baiklah, selamat siang Clickers. Kita akan segera kembali. Yang pasti terima kasih Bapak, Ibu Guru, dan juga Pak Joko. Terima kasih, selamat siang. 1, 2. Satu, dua. Sis.